Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kins Pickup. Kali ini ada kiriman pickup dari mana ini? Dari Purwokerto ya, dari Purwokerto. Jadi ini saya juga nggak tahu ini pickup apa. Karena kemarin ada yang WhatsApp. Jadi dia WhatsApp dan katanya udah dikirim pickupnya. Mungkin ini ya. Jadi kalau yang WhatsApp itu pickupnya adalah pickup Lolar humbucker, cuman nggak tahu tipenya tipe apa. Jadi ini kita buka dulu aja. Oke, baik, ini pickup ya. Nah, ini pickup Lolar ya, Lolar. Nggak tahu ini kebaca atau enggak. Jadi kalau yang saya lihat di sini ini Lolar Imperial ya, Imperial High Wind. Jadi ini magnetnya terlihat ya, ini magnetnya Alnico dan ini ada garisnya, ini biasa sisi utara. Jadi ini pickup bridge. Kalau nggak salah si ownernya ini bilang disamain aja speknya seperti aslinya. Ini 12,3 kilo katanya. Dan ini ada timah-timah, ini biasa bekas cover ya, mengunci cover. Dan ini ownernya minta dibersihin ya, jadi nanti kita sekalian kita bersihkan. Sekarang kita ini dulu aja, kita ukur dulu aja apakah ini putus kedua koilnya atau hanya sebelah koil ya. Ini sepertinya nyatu, ini merah sama putih. Kita ambil tester, kita nyalakan dan kita ukur dulu sini. Ini coil tap ya, 5, ini 5 berarti 5 pas ya, 5,01 gitu ya, 5 pas lah. Dan ini bagian outputnya pun oh nggak ada, ini 98 bacanya, 98 kilo. Itu nggak mungkin ya, nilainya segitu terlalu besar. Kalau dari sini coba kita ulang, 89 kilo ya, nggak mungkin ya. Jadi berarti ini putus sebelah, jadi kita akan merewind sebelah aja. Kenapa sebelah aja ya, karena ini pickup high end ya, pickup mahal gitu. Jadi alangkah sayang gitu kalau misalkan kita harus menggulung ke semuanya gitu. Jadi yang benar ya kita pertahankan gitu. Dan sekarang kita ini aja, kita mulai bongkar. Cuman dari sini untuk dokumentasi ya, terlihat ini tidak rata ya. Ini agak naik bagian yang ini. Jadi ada deformasi di sini, mungkin saat pottingnya itu agak terlalu panas lilinnya, atau mungkin lilitannya terlalu kencang. Jadi sekarang kita bongkar dulu. Oke, baik, ini sebelum dibongkar tadi saya udah buka ini ya, solasinya. Jadi di sini bautnya nggak ada ya, yang dua ini bautnya nggak ada. Ini untuk dokumentasi aja, baut ini nggak ada. Jadi nanti kita ganti aja. Kalau ada ya, kalau ada yang ukurannya seperti ini nanti kita ganti. Kalau nggak ada ya harus ada. Pokoknya ini kalau nggak dibaut nanti dia nggak bisa nempel dengan sempurna gitu ya. Oke, ini sudah terbuka. Lalu ini adalah ground ya, ke base plate-nya, dan dipasang sini. Ini jadi sepertinya pickup ini udah pernah dibongkar. Jadi kita ini dulu aja, kita lepas dulu. Nah, oke, sudah lepas. Panas. Ini kita keluarkan aja kabelnya. Oke, seperti ini ya. Ini dalamannya. Ya pokoknya kita ukur dulu mana yang masih hidup. Ini adalah, coba kita merah dan hijau, karena saya lupa ya wiring kodenya Lolar. Jadi pokoknya ya kita ukur aja coil mana yang masih hidup. Di sini config-nya adalah hijau.
dan merah. Ini kayaknya yang hidup ya, ini kayaknya koil yang hidup. Oke, 5 kilo. Berarti koil skrunya hidup, berarti yang mati yang ini, yang selupnya. Ini oke, putus. Ini putus ya. Jadi kita buka dulu untuk koil yang putus ini. Dan kita lihat kawatnya apakah seperti yang banyak biasa yang konsultasi ke saya itu kawat itu harus warna hitam. Ya kalau dilihat dari sini sih kelihatan ini poli ya, warnanya warna tembaga. Ya kita buka dulu aja. Ini gulungannya penuh sekali ya. Di mana ini ujung? Oh ini ujungnya. Jadi kita juga harus menganalisa arah gulungannya ya dari koil yang ini. Jadi jangan sampai nanti setelah digulung, oh ternyata jadi auto pass gitu ya di satu pickup humbuckernya ini antara koil yang screw dengan seluknya. Jadi ya kita harus cermat gitu ya dalam melakukan perbaikan pickup. Dan ini masih belum ketemu nih ujungnya nih. Oke, saya cari dulu ya. Oke, baik, ini sudah terbuka. Ya, kita bisa lihat kawatnya. Kawatnya poli ya. Dan ini putih ini adalah end finishnya dari inner core ya, inner coil. Nah, jadi ini adalah counterclockwise untuk gulungannya ya. Berarti putusnya ini di start ya, putusnya di start jadi udah putusnya ada di dalam sambungannya, udah nggak bisa disambung, kita nggak bisa cari, jadi ini mau nggak mau kita harus gulung ulang ya. Jadi saya persiapkan dulu untuk penggulungannya. Oh ya, ini informasi tambahan, pickup ini bener memang sudah pernah dibongkar ya. Jadi di sini ada semacam apa kemasan buat obat ya, Panadol kayaknya ini, atau Bodrex ekstra. Jadi ini nggak tahu ya untuk mengganjal atau gimana. Ini nanti ini kita hilangin aja karena ya emang nggak seharusnya ada seperti ini ya. Oke, saya persiapkan dulu untuk penggulungan pickup coil yang ini. Oke, baik, ini kawatnya sudah dibongkar ya. Ini dia kawatnya. Kita taruh ke penampungan kawat bekas. Lalu ini juga udah saya siapkan ya. Udah tuh kabelnya udah ada. Jadi langsung aja kita tempel ke coil winder. Oke. Lalu kita cek dulu semuanya apakah sudah sesuai parameternya. Ini jadi counterclockwise ya, counterclockwise. Dan ini ada nyangkut ke sini kabelnya nih, biar saya persiapkan dulu. Oke, baik, ini sudah siap ya. Kita reset dulu counternya. Lalu arah putaran bornya kita sesuaikan. Dan langsung kita lakukan penggulungan. Pelan-pelan aja. Sambil kita adjust untuk apa namanya, batas celahnya ya. Kita adjust. Oke, ini sudah. Baru kita tambah kecepatannya.
Oke baik, ini udah dapat 1688 ya. Jadi udah sekitar seperempat dari jumlah gulungannya. Jadi ini saya selesaikan dulu dan ini koil yang sudah mulai terbentuk ya. Oke, saya selesaikan dulu untuk koil yang ini. Oke baik, ini sudah selesai ya untuk penggulungannya. Jadi langsung aja kita putusin kawatnya dan kita angkat pick up dari coil winder. Nah, double tip yang ikut ya. Ya nggak apa-apa, nanti kita bersihkan. Oke, seperti ini hasil gulungannya. Jadi sekarang saya akan memberikan kabel di akhir gulungannya ini, lalu akan kita assembly lagi. Oke baik, ini sudah selesai ya, sudah dikasih kabel dan sudah dikasih isolasi. Jadi sekarang kita lakukan assembly dulu aja. Ini magnetnya kita taruh dulu seperti ini. Nah seperti ini adalah sisi utaranya. Coba kita cari magnet yang lain dulu ya untuk memastikan, karena kalau sampai kembali pemasangannya ya nanti berabe. Nah ini, oh ini selatan, justru ini selatan, berarti seperti ini pemasangannya. Nah ya udah, lalu ini kita pasang yang tadi kita gulung. Oke baik, sudah. Lalu apa namanya, kita bisa memasang base plate-nya dulu. Tadi base plate-nya di mana ya? Base plate-nya sepertinya tadi oh ini dia. Ini ya base plate-nya. Ini juga kita pasang dulu. Tapi sebelum pasang kita masukin dulu kabelnya. Oke, kabel kita masukin. Nah, seperti ini. Ini kabelnya tebal ya. Kabelnya tuh tebal, ngepas banget sama lubangnya. Lalu ini kita masukin ikatnya. Pastikan dia pas gitu ya sama lubang-lubangnya. Nah. Oke. Dan ini sekarang kita lakukan internal wiring. Oke baik, ternyata kabel yang coil yang satu lagi juga di bagian startnya tadi mungkin karena sudah rapuh ya, dia putus juga. Jadi ya mau nggak mau ini juga harus kita gulung. Jadi full ya kita gulungnya ini dua-duanya. Jadi ini tadi seperti yang terukur adalah 5 kilo. Jadi nanti kita gulung sesuai dengan speknya aja ya. Jadi ini saya bongkar dulu. Oke baik, ini sudah ditempel di coil winder ya. Untuk coil yang kedua ini coilnya sudah dibongkar. Jadi langsung kita reset konternya dan kita sesuaikan arah gulungannya. Langsung aja kita gulung. Oh ini adaptornya tadi tercabut ya, jadi saya colok dulu. Oke sudah, jadi langsung aja kita gulung.
Oke, ini udah sekitar seperempat ya dari gulungan totalnya. Ini jadi saya selesaikan dulu. Oke, baik, ini sudah selesai digulung ya. Langsung kita angkat dari coil winder dan kembali kawatnya habis ya. Ini udah nggak cukup buat bikin setengah, juga udah nggak cukup. Jadi sekarang kita akan melakukan pemberian kabel ya untuk ujung coilnya, lalu kita assembly lagi. Oke, ini sudah saya baut ya ke base plate-nya. Jadi ini sudah terassembly. Sekarang kita akan melakukan internal wiring ya. Internal wiringnya itu berarti hijaunya ke kuning yang di coil yang outer ya, yang short. Lalu ini hijau ke kuning. Dulu kita solder dulu ya biar nggak lepas lagi. Lalu ini oranye ke merah. Jadi ini wiring kodenya mengikuti aslinya Lolar ya, supaya tidak ada miss gitu nantinya ya untuk yang masangnya. Oke, lalu ini ada kabel outputnya, ada yang putih. Putih itu kita kasih ke kuning lagi. Oke. Lalu hitamnya ke hitam ya, hitam yang ini ke hitam dari kabel output. Kita solder juga. Jadi setelah ini kita lakukan pengukuran. Ini ada di 12,3 kilo dengan toleransi 5% ya. Berarti bisa terbaca antara 11,7 kurang sedikit ya sampai 12,9 lebih sedikit. Ini kita ambil tester dan kita ukur dulu sebelum kita potting. Jadi hotnya hitam, groundnya hijau. Oke, 12,3 pas ya. Ini sudah on spec, langsung aja kita potting. Oke, baik, ini pickupnya. Langsung aja kita masukkan ke lilin ya. Dan kita tunggu sekitar 7-10 menit sampai lilinnya benar-benar meresap. Nanti setelah itu kita dinginkan, lalu kita bersihkan timah-timah yang ada di base plate, lalu kita ukur kembali. Oke, baik, ini sudah selesai ya, sudah dingin, sudah dipotting. Nah, sekarang saatnya kita lakukan pengukuran kembali. Jadi ini 12,3 kilo dengan toleransi 5% ya. Bisa terbaca antara 11,7 sekian sampai 12,9 sekian. Nah, ini 12,32 ya. Jadi udah sesuai speknya. Udah dekat banget dengan spek 100% nya. Jadi ini udah siap untuk kita kembalikan ke ownernya. Ini timah-timahnya juga udah kita bersihkan. Jadi semoga bisa cukup jelas bagi kalian untuk bagaimana proses reparasi pickup Sultan ini. Biayanya berapa? Biayanya nggak sampai 1/10 dari harga pickup ini. Jadi kalau masalah mahal atau murah itu kan subjektif sekali ya, tergantung dari asumsi
Kayak kalau misalkan mobil Ferrari harganya 8 miliar misalkan, ya buat saya mahal. Ada yang bisa bikin sama persis harganya 1 miliar. Ya kalau misalkan perbandingan dengan aslinya itu udah murah banget, tapi ya buat saya masih mahal juga. Jadi ya seperti itulah, kalau konsep murah atau mahal ya kembali ke manusianya masing-masing lagi ya. Jadi ya pokoknya ini udah selesai. Nanti ini tinggal kita bersihin aja nih pakai minyak kayu putih ya. Kalau pakai bensin atau pakai tinar itu nanti biasanya nanti meleleh sedikit ininya, plastiknya. Jadi saya rasa sudah cukup jelas ya untuk proses reparasi pickup Lolar Imperial Highwind yang F-Space ini. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kings Pickup.